Tapi ada lagi kreatif yang berbeda lagi. Nah, Mas Dur perlu berungu ini. Ada reinterpretasi lagi terhadap sandaran hati, di mana mengatakan bahwa sandaran hati itu adalah lagu perkawinan. Perkawinan adalah membutuhkan dua hal untuk terjadi. Dia membutuhkan surat dan membutuhkan urat. Kalau cuman surat dadi negaring perkawinannya, kalau cuman urat nggak ngomongnya bukan perkawinan kemudian. Oke, coba refnya sandaran hati gimana? Teringat, ku teringat, pada janjimu ku terikat. Nah itu surat, komponen pertama. Pada janjimu ku terikat, surat nikah itu namanya. Terus, hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Nah itu komponen urat gitu katanya. Kreativitas itu kan create, dasar katanya, membuat sesuatu. Jadi kalau saya ngomong kreativitas itu bentuknya enggak, jangan kita pecah dulu asumsi bahwa kreativitas itu harus lagu, harus gini segala macam nanti. Kreativitas itu kegiatan mentransformasi dari A menjadi B. Bahkan memaknai sesuatu itu butuh kreativitas. Misalnya tadi ada cerita tentang di belakang bak truk, banyak tulisan-tulisan yang sangat kreatif. Ono coro Inggris tapi dibaca. Itu yang kreatif bukan yang bikin. Yang melihat aja harus kreatif. Bagaimana nih sudut pandangnya nih? Bagaimana cara memaknainya? Jadi dari diri sendiri untuk memaknai sesuatu aja kita harus kreatif. Karena ada jarak antara fakta dan makna. Jadi ada transformator antara fakta dan makna. Tidak semua fakta berarti sama. Dia harus melalui transformator dalam diri kita untuk menjadi sebuah makna atau menjadi sebuah nilai. Nah, proses ketika transformator ini bekerja itu sudah kreatif. Pada arti yang paling dasar, itu kreatif kita membuat sesuatu. Misalnya, ini tadi bak truk. Kalau saya melihat tulisan bak truk macam-macam, transformator saya berbicaranya beda. Ini memang kreatif, luar biasa, tulisannya sangat banyak. Saya nyambung kepada obrolan saya sama Pak Toto. Pak Toto ngomong kalau di bak truk di belakang itu, yang dia bicarakan adalah Kanjeng Nabi. Loh, apa hubungannya? Kanjeng Nabi ini waskito tentang masa depan. Bayangkan kalau Kanjeng Nabi bisa digambar, mesti bak truk mburi gambare Kanjeng Nabi kabeh dengan tulisan yang macam-macam iki mesti. Karena wong Indonesia cintane karo Kanjeng Nabi mesti gambari nang mburi bak truk kabeh. Nah, itu sudut pandang yang saya nggak ngomong benar atau salah, tapi itu kreativitas dari memaknai fakta yang sama. Nah, misalnya ini tes kreativitas nih. Coba ada sebuah kata-kata, ada pertanyaan, ini dimana ada beberapa jawaban tapi ada kelihatan yang jawabannya harus menggunakan kreativitas. Ini saya sebut sebagai reinterpretasi. Misalnya saya kasih pertanyaan gini, ini tebak-tebakan sederhana saja. Ada yang tahu nasi enggak? Nasi. Kenapa nasi? Kenapa benda putih kecil itu? Kenapa dinamakan nasi itu kenapa? Jangan menertawakan itu. Kalau jawaban sederhana ya dari sananya atau dari etimologi, karena langsung kita berpikir pada arah itu. Tapi ada yang menjawab dengan sangat kreatif, karena Dina lapar. Kenapa dinamakan nasi? Karena Dina lapar. Dia hanya cuman dalam imajinasinya dinamakan satu kata nasi, kata berikutnya. Dan dia hanya merubah sedikit. Dina spasi makan nasi. Sebutannya sama, punya pemaknaan yang sama sekali berbeda. Setelah itu kreativitas ya. Paham maksud saya ya? Nah itu kreativitas, jadi proses mentransformasi dari A menjadi B. Mendengarkan lagu. Nah kenapa tadi saya ngomong sandaran hati? Karena ini ada proses kreativitas juga, nggak dari hanya membuatnya. Kalau membuatnya kan dari tujuan, dari bayangan, dari berbagai pertimbangan, kemudian lahir sebuah karya yang namanya lagu sandaran hati tersebut. Tapi mengartikannya juga bermacam-macam. Arti yang paling sederhana ketika lagu itu baru keluar, sandaran hati, langsung dikomentari oleh pembuat klipnya. Ini lagu lebay banget ini. Orang sama pacarnya aja kok sampai kayak gini kalimatnya. Kok gue mendayu-dayu banget tuh sama pacarnya aja kak, sama pasanganmu aja kalimatnya pakai seperti ini. Dia belum kenal Mas Dur. Itu kalimat pantas itu kalau yang dikatakan oleh Gus Dur kita itu. Boleh nggak mengartikan seperti itu? Sangat boleh. 6 tahun kemudian
Ada yang kemudian mulai rame itu karena ada yang buat kartun tulisan tentang arti lagu Sandaran Hati, tapi diartikan secara spiritual. Bahwa sandaran hati itu adalah Tuhan. Tapi ada lagi kreatif yang berbeda lagi. Nah, Mas Dur perlu krungu iki. Ada reinterpretasi lagi terhadap sandaran hati di mana mengatakan bahwa sandaran hati itu adalah lagu perkawinan. Oh, nah ini butuh kreativitas untuk memahami, membuat interpretasi itu sendiri butuh kreativitas. Dia, loh kok bisa itu seperti itu, kok dia lagu perkawinan. Coba dengarkan refnya. Loh, emang kenapa refnya? Oh, tapi sebelum saya jelaskan refnya, dia ngomong gitu. Anda harus tahu hakikat dari perkawinan itu. Perkawinan adalah membutuhkan dua hal untuk terjadi. Dia membutuhkan surat dan membutuhkan urat. Kalau cuman surat dadi garing perkawinannya, kalau cuman urat nggak ngomongnya bukan perkawinan kemudian. Oke. Dari aksiom dasar pengetahuan tersebut, kemudian arti dari sandaran hati jadi berbeda. Dia hanya satu komponen berbeda, dia punya arti yang sama sekali berbeda. Terus coba refnya sandaran hati gimana? Teringat, ku teringat, pada janjimu ku terikat. Nah itu surat, komponen pertama. Pada janjimu ku terikat, surat nikah itu namanya. Terus? Hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Nah itu komponen urat gitu katanya. Hanya sekejap ku berdiri, walah. Paham maksud saya? Ya mbak jomblo apa ora ya paham lah. Enggak masalah. Oke. Jadi tadi mentransformasi dari A menjadi B itu sudah proses kreatif. Tapi kemudian proses kreatif itu menjadi kompleks. Nanti kalau ada outputnya misalnya lukisan, outputnya ada kemudian lagu, outputnya tesis atau paper, outputnya cara joget yang baru, outputnya bentuk kumpulan seperti ini, itu output dari kreativitas karena ada parameter lain yang bekerja. Nah, di musik edukasi saya menceritakan bahwa proses kreatif itu ada tiga langkah. Pertama menyerap, yang kedua meledakkan, dan yang ketiga menata. Menyerap adalah bagaimana kita mengambil input dari semua apa yang terjadi di sekitar kita. Entah itu ilmu, entah itu lagu. Karena Anda nggak mungkin bikin lagu kalau nggak pernah dengerin lagu sebelumnya. Iya nggak? Nggak mungkin bisa ngelukis kalau nggak belajar ngelukis dari orang yang pernah bisa melukis. Jadi proses menyerap, segala macam diserap. Misalnya apa? Kalau di sini serap, warna hijau, ada lampu, ada tiang, ada kegelapan. Nah, misalnya itu kita serap. Setelah diserap, kita sudah punya komponen dasar, kita punya hulu ledaknya. Terus kemudian kita ledakkan. Ledakan adalah proses ketika kita mencoba membuat menjadi sesuatu yang baru tanpa berpikir baik buruknya. Ledakan misalnya gitu. Nah, misalnya apa tadi? Hijau, lampu. Misalnya, Mas Dur ya, misalnya akan delok ngene iki golek inspirasi, menyerap sekitar, oke, tak bikin rayuan. Walaupun pengalamanku dalam cinta masih hijau. Tapi aku selalu membutuhkan tiang dalam hidupku. Hidupku adalah kegelapan dan aku membutuhkanmu menjadi lampu penerang jalanku. Wes, jadi bisa meledakkan. Jebule lampune merah. Nah, paham ya? Jebule lampu merah itu faktor lain lagi. Karena setelah meledakkan, kita punya bahan ledakan yang sangat banyak, kemudian kita menata. Menata adalah meletakkan ledakan ini tadi, memilih ledakan ini tadi menjadi sesuatu yang pas pada tempatnya. Misalnya begini, kalau Anda bikin lagu untuk Anda dengerin sendiri, nggak perlu peduli sama waktunya berapa lama. Anda bikin lagu setengah jam nggak peduli. Karena Anda tidak harus tahu batas, nggak perlu menata untuk Anda sendiri kok. Nah, ketika hasil kreativitas ini Anda serahkan kepada orang lain, kita harus punya konsideran dia masuknya kemana. Kalau musik misalnya ya dia panjang lagunya 3 menit, 4 menit, 5 menit. Karena jarang ada yang mau mendengarkan lagu begitu panjang. Memperhatikan tren masa kini seperti apa kalau Anda ingin berniat untuk menjual lagunya misalnya. Itu konsideran dari menata. Terus misal apa menah ya? Misalnya begini, kalau bikin tesis,
Kamu ngarang kreatif boleh. Tapi kemudian kalau tesis menatanya bagaimana? Ini sudah pernah ditulis sebelumnya apa belum ya? Sudah ada atau belum ya? Ngapa Anda nulis yang sudah pernah ditulis sebelumnya? Makanya perlu mencari tahu agar bisa menata itu tadi. Outputnya adalah karya yang sudah kamu tata sesuai dengan tempatnya. Nah jadi kalau saya dulu di Leto sering ditanyain, ini Anda idealis atau ngikuti pasar? Aku rada angel itu pertanyaannya. Saya tidak mungkin nggak pakai idealis, karena pasti saya membuatnya berdasarkan apa yang saya serap, yang saya sukai, kemudian saya ledakan berdasarkan pengetahuan dan cita rasa saya, kemudian saya tata. Tata ini karena lagunya untuk dijual orang banyak, berarti kan saya harus memperhatikan selera orang banyak, dan saya harus kompromi terhadap yang mendengarkan. Paham maksud saya? Jadi idealis, ya idealis mesti. Tapi apa terpengaruh sama pasar? Ya mesti terpengaruh, wong kowe serawung kok. Kecuali Anda bikin lagu untuk Anda sendiri. Begitu juga dengan misalnya kalau bikin tesis. Bikin tesis nggak iso idealis, pokoknya harus ini. Pada dunia tesis ada peer review, ada tesis-tesis yang lain, dan banyak Anda harus melihat konstelasi dalam tesis tersebut. Ini nambah sesuatu atau enggak? Ini pantas untuk dibahas atau enggak? Kan itu pada proses menata tersebut. Jadi ada banyak proses dalam kreativitas. Kita harus menyerap. Menyerap itu menggunakan proses ini tadi. Transformasi dari fakta menuju value, menuju ilmu. Menyerap, kita sudah punya bahannya banyak, kemudian kita ledakan. Ledakan ada proses di mana kalau mind map, pernah denger enggak? Mind map, Anda bikin anaknya gimana, misalnya misalnya gini, Apple, mind map, Adam, iPhone, terus Steve Jobs, Adam, nabi-nabi. Anda pokoknya asosiatif diledakkan sedemikian rupa, terus kemudian Anda punya bahan untuk kreatif. Aku akan membuat cerita di mana anak Adam yang namanya Habil Kobil ribut sama iPhone, pakai iPhone. Aneh sepertinya ya. Kalau Anda tiba-tiba keluar gitu, pasti aneh bayangannya. Tapi kalau di sini Anda melihat sambungannya nih, ada konsep Apple di situ tuh. Misalnya seperti itu. Jadi sesuatu yang kreatif, sesuatu yang baru itu bukan berangkat, kalau menurut saya bukan datang dari ilham geledebuk tiba njuk gawe dadi langsung jadi, enggak seperti itu. Ada proses dari kita sendiri untuk bisa menatanya menjadi sebuah karya yang bisa bersambungan dengan orang lain. Jadi ada proses menyerapnya, ada proses meledakannya, dan ada proses menatanya. Ini musik edukasi banyak tebak-tebakannya, macam-macamnya untuk ngecek-ngecek hal-hal seperti itu. Aku tahu atau neng gampang ngomong-ngomong soal ini, soal musik edukasi ini. Beberapa kata kunci adalah menyerap, itu beberapa kata kuncinya adalah jangan pernah meremehkan apapun, jangan pernah merasa pandai. Saya biasanya ngasih contoh dengan begini, tebak-tebakan. Anda bisa ngitung dari 0 sampai 100 enggak? 0, 1, 2, 3, 4, 5, ngurutin gitu bisa sampai 100? Bisa ya? Itu mudah atau susah? Mudah, jangan pernah meremehkan apapun. Angka 9-nya ada berapa dari 0 sampai 100? Bahkan dari hal yang sangat sederhana kita tidak tahu kadang-kadang ilmunya kuwi kaya ngopo kuwi. Dari 0 sampai 100 angka songone ono piro? Hah? Pira? 11, 10. Oke, sing arane 11 cahones itu. Wes tak kandhani wae lah. Engko apa sini? Jumlahnya ada 20. Dari 0 sampai 100 jumlahnya ada 20. Ini hal yang kita tahu dari SD tapi tidak dalam mempelajarinya karena kita meremehkan hal-hal seperti itu. Jumlahnya ada 20, 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. 20 jumlahnya. Kadang-kadang orang lupa pada 90, 91 dan seterusnya. Kenapa? Nah, ada indeks mengatakan, dari indeks psikologi mengatakan, indeks kreativitas anak kecil jauh lebih tinggi dari orang dewasa. Hampir pasti. Kenapa? Karena anak kecil mesin transformatornya ini tadi, dari fakta menjadi makna, mesin transformasinya masih bebas. Dia nggak berasumsi terhadap apapun. Dikasih pensil, suruh kreatif, dia bisa bikin pensil itu dianggap sebagai jembatan misalnya. Dianggap sebagai pesawat, kan bisa. Dalam ilmu kreativitas boleh nggak itu? No problem dalam ilmu kreativitas. Tapi kalau udah dewasa kita tertanam dalam mesin transformator fakta menjadi
ilmu ini tadi tertanam bahwa pensil itu buat nulis. Jadi kita tidak punya ide lain untuk mengaplikasikan pensil tersebut. Dengan kata lain, imajinasi kita terlimitasi ketika transformator itu terbentuk dan kaku dan tidak cair. Bagaimana cara mencairkannya? Adalah dengan public space ngobrol seperti ini, sudut pandang yang banyak, cara pandang yang bermacam-macam, resolusi panjang dan seterusnya, sehingga kita mencairkan cara pandang. Kita bisa mengartikan hal yang biasa diartikan menjadi sesuatu yang beda. Jomblo. Misalnya, artinya apa? Randuwe pacar. Oh, oke. Bisa diartikan dengan lain, cara lain. Penderita cacat tuna asmara. Bisa. Oh, lebih lumayan pengertian yang lain apa? Oh, tidak. Karena saya berbakti bercontoh kepada Tuhan, Tuhan pun jomblo, tidak ada pasangannya, maka saya akan ikut jomblo. Boleh nggak? Kreativitas pemaknaan dari jomblo itu. Walaupun sebenarnya ya masalah jomblo karena rapayu ngono wae misalnya, tapi kan bisa dibungkus dengan kreativitas menjadi sebuah makna yang berbeda. Jadi ada jarak antara fakta dan makna, ada jarak antara fakta dan value. Di situ di tengahnya ada transformator yang ada di dalam kepala kita, dan itu adalah kunci dari kreativitas. Ketika ini semakin cair, Anda semakin terbebas dari presumsi-presumsi dalam kehidupan, Anda semakin bisa mereinterpretasi fakta yang ada. Anda tidak gampang dibawa, Anda tidak gampang dipengaruhi karena Anda punya pengertian yang daulat terhadap fakta apapun. Karena tidak ada satupun fakta yang punya arti yang sama untuk setiap orang. Pasti ada beda dikit-dikit, dan seterusnya lah. Jadi kembali ke kreativitas. Kreativitas adalah proses transformasi. Dari A menjadi B, dari nasi menjadi beras, dari kain menjadi baju, dari huruf menjadi kata, dari kata menjadi kalimat, dari kalimat menjadi paragraf, dari paragraf menjadi sebuah cerita, cerita ada plotnya, dan seterusnya. Proses transformasi, selama Anda masih bertransformasi, Anda melakukan kreativitas. Bahwa hasil kreativitas berguna untuk orang banyak atau tidak, itu langkah berikutnya dari kreativitas tersebut. Nanti kalau mau kita bahas lebih lanjut, oke, tapi untuk dasar dari